Mau doang nggak ada tindakannya, nggak ada yang maju ya. Kadang gitu juga, kita udah milih tangan kanan Romo, ditanya ada yang mau, ada yang mau, ada yang mau, udah milih tapi nggak maju-maju, nggak ada actionnya ya. Sayang, kesempatan lewat ya. Itu pilihan yang lebih mudah ya, pasti pilih yang lebih besar. Saya kasih pilihan yang lebih sulit lagi ya. Menurut Anda, ini pilihan harus dijawab dengan sejujur-jujurnya. Menurut Anda kalau saya ini itu imut-imut atau amit-amit? Itu pilihan yang sulit loh ya. Kalau Anda jawab imut-imut, puji syukur Anda masuk surga lah ya. Ya, ini saya mau menunjukkan bagaimana dalam hidup kita itu ternyata banyak pilihan. Dan kadangkala masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan-persoalan, konflik-konflik yang terjadi, itu kan sebenarnya soal bagaimana kita memilih. Hal itu ditunjukkan dalam bacaan pertama. Ketika kita tahu ceritanya, bagaimana Yudas yang mengkhianati lalu pergi. 12 rasul tinggal 11. Lalu para rasul itu berkumpul 11 itu. Maksud kita kurang 1. Genaplah 12 seperti apa yang tertuliskan dalam kitab suci. Akhirnya dicari. Dari berbagai macam calon itu diajukanlah 2 calon. 2 calon yang akhirnya mereka yang disebut Yusuf, Barsabas, dan Matias. Dua-duanya orang baik. Dua-duanya sudah mengikuti mereka dari awal sampai ketika Yesus naik ke surga, dikisahkan di situ. Ini juga mau menunjukkan kalau pilihannya lebih kecil dan lebih besar, kita pasti ambil yang lebih menguntungkan. Kalau pilihannya yang buruk dan baik, kita pasti pilihannya yang baik. Tapi akan sangat dilematis kalau pilihannya itu antara yang baik dan yang baik. Sehingga apa? Seperti yang dilakukan oleh 11 rasul ini. Ketika ada pilihan yang baik dan baik, yang mereka lakukan apa? Mereka semua lalu berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Ini juga membantu kita sejalan dengan tema novena yang kita doakan, mohonkan hari ini pada hari ketiga. Di mana Roh Kudus itu menguraikan segala persoalan. Dan Roh Kudus itu membantu kita untuk apa? Untuk tadi, dalam doa, dalam keheningan, kita punya hati yang bijaksana. Seperti yang dipesankan oleh Bapak Paus Fransiskus pada hari ini, Hari Komunikasi Sosial. Dia mengatakan bahwa sekarang ini teknologi ya kita ikut juga lah di dalamnya. Bagaimana dulu itu kita ya kalau mau kirim pesan ya harus tulis surat. Kalau mau agak cepat perangkonya itu kilat khusus, lebih mahal. 700 atau 1000 gitu ya. Kalau spesial lagi, agak cepat lagi, itu 1500 perangkonya. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kan gampang. Ya, tinggal buat desain, forward, grup WA. Udah semua tuh. Gak usah pakai perangko lagi. Itu it's okay, perkembangan dunia. Bahkan mulai banyak pekerjaan-pekerjaan sehari-hari manusia itu digantikan. Kayaknya 3-4 tahun belakang itu mulai muncul robot yang membersihkan lantai. Ya itu banyak tuh dijual tuh. Pokoknya tinggal pencet, bersihin sendiri, dia keliling jalan. Kecerdasan buatan. Atau kalau saya mau pakai di tempat ini juga mungkin ya lagu-lagu saya putar YouTube aja ya. Gak usah pakai kur gitu ya. Kan bisa juga.
Pilihannya dua, bisa lebih bagus atau lebih jelek kan gitu. Pasti saya yakin sore ini kurnya lebih bagus daripada YouTube ya. Peres ya. Tapi banyak kecerdasan-kecerdasan buatan yang mempengaruhi hidup kita, yang kadangkala juga mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Maka Paus Fransiskus mengingatkan, yuk, dalam situasi yang seperti ini kita harus punya hati yang bijaksana. Supaya punya hati yang bijaksana apa? Dalam berbagai pilihan yang kita hadapi, salah satu unsurnya adalah berdoalah. Mohonkanlah roh hikmat, roh kudus, roh kebijaksanaan. Sehingga apa? Sehingga kita walaupun apapun yang kita pilih itu membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa kehendak dari Tuhan Allah. Kadang-kadang kan gak mudah. Misalkan sekarang, kemarin itu banyak sekolah-sekolah yang graduation, sekolah Katolik. Itu kan juga pasti mereka yang lanjut ke tingkat universitas itu kan juga milih. Pilih mana ya? Semua baik. Pilih dalam doa. Semua baik, manakah yang lebih baik? Atau manakah yang sesungguhnya baik? Karena ada yang kadangkala kita ditipu juga. Oh ini kelihatannya baik, padahal nggak baik juga. Atau ketika memilih pasangan, kan gitu juga. Bagaimana kita diyakinkan? Oh iya. Tadi siang saya baru wawancara satu pasang. Dua-duanya backgroundnya sama-sama pernah disakiti. Seperti film Architect of Love ya, yang sekarang lagi bener ya, Architect of Love, Nicholas Saputra itu ya. Itu dua-duanya punya pengalaman yang menyakitkan. Tadi siang juga sama saya lihat begitu. Lalu apa yang dilakukan? Yang perempuan ini doa novena. Doa novena, mereka sudah kenal lama tapi enggak banyak kontak. Yang perempuan doa novena, tepat. Dia novena jam 10 malam. Di hari ke-9, jam 12 malam setelah dia doa novena, yang laki-laki ini menyatakan cintanya. Padahal yang perempuan juga sudah suka sama dia. Tinggal yang laki-laki menyatakannya. Dan akhirnya mereka cepat, 5 tahun kenal, 1 bulan pacaran, besok 3 bulan lagi menikah. Dan oke. Ternyata dibawa dalam doa, sehingga pilihannya menjadi tepat. Saudari-saudara, kita diajak hari ini dengan memohonkan rahmat Roh Kudus bersama dengan Yesus yang mendoakan kita juga. Supaya dalam menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup, saya rasa semua kita, baik yang anak-anak sekolah, yang dewasa, yang bekerja, yang lansia, itu senantiasa dihadapkan dengan pilihan. Dan kita dapat memilih dengan bijaksana. Memilih tentu yang baik, sehingga apa? Pada akhirnya, seperti yang Yesus katakan, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Semoga Roh Kudus menguatkan kita untuk menjadi kudus dan sesuai dengan kehendak Allah. Anda pilih yang kiri atau yang kanan? Kanan. Ada yang mau? Ada yang mau? Iya. Ya, maka kalau sudah pilih, jangan cuma dalam hati atau di mulut saja, harus ada actionnya. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita semua bersatu dengannya dan Bapa di surga. Maka marilah kita berdoa dengan penuh pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan mempersatukan kita dengannya di dalam kerajaan kasih-Nya. Bagi gereja, ya Bapa, jiwailah senantiasa gerejamu dengan Roh Kudus, agar sanggup menjadi pelita bagi dunia dan petunjuk jalan ke arah keselamatan. Semoga gerejamu semakin adaptif, transformatif, dan produktif dalam mewartakan kasih dan sukacita Injil melalui kesaksian langsung dan media komunikasi sosial. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga Roh Kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang merintangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, khususnya aneka persoalan yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi digital dan efek-efek negatif dari penggunaan kecerdasan artifisial secara berlebihan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam kesesakan hidup, semoga sinar terang Roh Kudus memancar ke dalam hati mereka yang sedang kebingungan, agar semakin nyata bahwa Roh Kudus mula penolong orang dalam kesesakan. Secara khusus mereka yang kesepian, terasing, kekeringan dalam relasi, sendiri dan tidak dihargai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga Tuhan memberi rahmat kesehatan, kebijaksanaan dan kegembiraan, agar mereka terus bersemangat, berkomitmen dan berani mewartakan kebenaran dan berita sukacita dalam karya sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan dan paroki kita, semoga karya pastoral komunikasi semakin didukung dengan tenaga profesional, fasilitas memadai dan manajemen pastoral yang baik, agar mampu mewartakan kasih Tuhan dengan hati yang bijaksana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga kami yang hari ini merayakan Hari Komunikasi Sosial dipenuhi dengan Roh Kudus, agar dalam hidup sehari-hari selalu memancarkan roh-Nya dalam cinta kasih kepada sesama, teristimewa dalam upaya membangun komunikasi yang makin manusiawi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita lanjutkan dengan mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini,
Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami tuliskan ujub-ujub doa kami kepadamu. Semua ini kami lambungkan dan kami persembahkan kepadamu.
Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat roti dan anggur ini kami semakin memahami cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami Kau jadikan anak-anak-Mu bersama Yesus yang telah bangkit, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu bersama dengan para malaikat kami mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal. Ingat juga saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, maka bersama-sama kita bernyanyi. Saudari-saudara terkasih, semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus yang hadir melindungi sampai ke hidup kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami percaya bahwa Kristus telah